Jadi kadang beberapa orang tua yang mungkin sangat konservatif, saya tidak bilang mereka salah ya, tapi saya bilang beberapa orang tua dan guru yang sangat konservatif itu menganggap membicarakan seks itu adalah hal yang sangat tabu. Iya. Jadi kalau pernah nggak kalau misalnya kita tanya ke guru tentang sex education gitu ya, tentang reproduksi dan lain sebagainya, mereka ngapain kamu kok tanya kayak gitu? Nah, iya, betul kan? banget. Halo semuanya, kembali lagi sama San Podcast, Seteradisa Nimbrung Santai. Oke, jadi perkenalkan, aku Sandra Marcetalila selaku host pada episode Sans Podcast yang ke-15. Kita kedatangan bintang tamu nih dari kedokteran. Ibu bisa perkenalkan diri dulu? Halo teman-teman, panggilnya apa nih teman-teman ya? Iya. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dr. Purnama. Saat ini saya aktif jadi dokter di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, dan kebetulan saya juga ketua dari tim promosi kesehatan rumah sakit. Jadi saya senang banget ini hari ini dapat kesempatan bisa ketemu sama teman-teman. Oke, saya juga senang banget nih ketemu ibunya yang cantik banget. Masya Allah. Oke. Kita mau sharing apa nih hari ini? Jadi kita kali ini tuh bakal sharing terkait kesehatan reproduksi remaja nih teman-teman. Oke, baik. Kan kayak kalian tuh banyak yang agak tabu, agak merasa malu gitu kan buat ngobrolin hal-hal terkait ini. Padahal kan ini juga penting buat kita nanti di masa depan lebih terarah juga gitu. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama Ibu. Monggo. Menurut Ibu, apa sih pengertian sex education dan mengapa penting diajarkan sejak remaja? Oke, jadi mungkin sebenarnya tuh ada kalau bicara tentang sex education nih ya, kita harus disclaimer dulu bahwa yang kita bahas di sini itu memang bukan hal yang tabu gitu, karena ini semua adalah pendidikan kesehatan dan ini sangat penting. Jadi kita harus hilangkan dulu yang namanya genre tabu nih, begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, misalnya siapa namanya tadi saya Lexa. Kalau misalnya Lexa nih buka di ChatGPT, di AI, ChatGPT, Google, KBBI, kamu bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya seks itu artinya apa sih? Seks itu artinya adalah jenis kelamin yang utama. Jadi kan selalu perilaku tentang seksologi. Jadi seks itu utamanya nomor satu pengertian itu adalah jenis kelamin, gitu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan jenis kelamin, gitu. Jadi sex education itu artinya adalah edukasi mengenai kesehatan reproduksi, gitu. Termasuk yang di dalamnya banyak banget, kayak misalnya perilaku seksual dan lain sebagainya, cara menjaga kesehatan seksual dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa sex education itu adalah ngomongin porno. Jadi bukan. Jadi memang kita harus bedain itu dulu, disclaimer itu dulu. Jadi teman-teman didengerin ya. Sangat ilmu banget, bahkan aku baru ngerti kalau ternyata seks itu cuma jenis kelamin teman-teman. Iya benar, gitu. Bukan jadi kalau perilaku. Teman-teman mungkin cari artinya adalah jenis kelamin, gitu. Gender kalau kita bilang gitu ya. Nah, jadi jenis kelamin itu termasuk alat reproduksinya dan lain sebagainya, termasuk bagaimana cara menjaga kesehatannya. Itu semua namanya sex education. Gitu. Ilmu baru banget nih teman-teman, sumpah. Saya aja baru tahu nih teman-teman, kayak wow, ternyata yang selama ini kita kira itu kayak seks itu kan kayak perilaku buruk nih, kayak perilaku yang menunjang seksualitas dan sebagainya. Benar. Memiliki dampak buruk ketika belum sah gitu kan. Ternyata itu cuma gender teman-teman. Betul. Bukan yang sedalam itu. Oke. Lanjut, gimana sih? Kenapa penting banget buat remaja itu tadi? Nah, oke. Jadi kenapa sih ini penting banget buat remaja? Lexa sekarang usianya berapa? Usianya 16 ya. Oke. Iya. Jadi usia Lexa ini, teman-teman di SMA 10 ini, itu usia pubertas. Ya, dimana perkembangan organ reproduksi, perkembangan hormonal itu mulai berkembang dan rasa penasarannya betul. Jadi pada anak-anak, pada teman-teman yang lagi pubertas ini, memang itu karena dorongan hormon, rasa penasarannya, curiosity-nya itu sangat tinggi gitu. Betul. Jadi better mereka mendapat pengetahuan dari kita langsung
sebagai Iya, orang tua. bener. Ya, daripada Ini. mereka nanti mencari tahu sendiri, kayak teman-teman mencari tahu sendiri dari sumber yang kita nggak tahu Kita gitu. nggak tahu, akhirnya berdampak Dan akhirnya yang berdampak yang negatif gitu. Betul. Nah, makanya sekali lagi saya mau disclaimer ke para orang tua kita, para guru-guru kita juga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang membahas tentang pengen tahu tentang sex education, jangan langsung judgement. Itu intinya. Iya. Karena itu sebuah pengetahuan yang harus Bener. emang kita benar-benar dalemin dulu buat bakal nanti. Betul gitu. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih menurut Ibu cara orang tua memulai percakapan tentang tubuh dan seks dengan anak tanpa canggung? Ini menarik. Jadi saya punya anak laki-laki juga. Sekarang dia umurnya 10 tahun, kelas 4 SD ya. Nah, Iya. dimana dia udah sunat nih ya kan, dan dia sudah mulai kelas umur 9. Itu kan kalau misalnya di agama Islam kan udah balik ya jatuhnya ya. Iya, nah, udah balik. balik itu kan artinya menginjak dewasa ya kan. Oke, Nah, jadi iya. rasa penasaran anak-anak seusia itu tuh sangat-sangat tinggi sampai usia-usia pubertas kayak Lexa dan teman-teman Iya, yang tinggi lain banget gitu. itu. Nah, jadi kadang beberapa orang tua yang mungkin sangat konservatif, saya tidak bilang mereka salah ya, tapi saya bilang beberapa orang tua dan guru yang sangat konservatif itu menganggap membicarakan seks itu adalah hal yang sangat tabu. Iya. Jadi kalau pernah nggak kalau misalnya kita tanya ke guru tentang sex education gitu ya, tentang reproduksi dan lain sebagainya, mereka Iya. bilang, ngapain kamu kok tanya kayak gitu? Nah, iya, betul kan? bener banget. Nah, Kayak padahal kan kita kayak cuma mau tahu gitu loh, kayak gimana sih? padahal itu adalah jalur yang benar, Nah, gitu benar. loh. Jadi Jadi kita itu harus sudah jalur yang benar. kritis bertanya gitu. Betul, bertanyalah pada orang terdekat kita dulu. Nah, jadi tips benar. untuk saya bagi teman-teman, bagi orang tua di rumah dan juga bapak ibu guru, mungkin saya harap sih setelah podcast ini, mungkin bapak ibu dan juga orang tua di rumah, saya ingatkan better anak-anak itu tahu dari kita sebagai orang tua. Nah, daripada mereka mencari tahu sendiri dari hal-hal yang mungkin mereka tidak tahu kebenarannya, dan itu yang menyebabkan banyak penyimpangan akhir-akhir ini. Nah, Gitu. betul Jadi sekali. kalau misalnya orang tua di rumah nih ada anaknya tanya, ya sudah bahas aja, santai aja Nah, gitu. iya, kayak tinggal kalian memberi penjelasan terkait seksnya tuh begini. Betul, pakai bahasa yang mudah dipahami oleh Betul. kita sebagai anak gitu. Tidak usah menganggap itu sebagai kayak anunya adek, ininya adek, nggak perlu Betul, seperti betul. itu gitu. Kalau saya selalu ngajarin ke anak saya nih, Lexa, biasanya kayak gini, coba dilihat kakak sekarang laki-laki atau perempuan, bedanya apa sama mama? Oh, oke. Gitu kan, dia pasti memperhatikan Bener banget kayak gitu. Oh iya, oh ternyata aku laki-laki, oh ternyata aku perempuan gitu. Jadi itu bukan hal yang negatif gitu. Saya dulu juga pernah dari guru saya tuh mengajarkan kalau beliau mengajarkan ke anaknya itu kalau bisa mandi, semisal kan punya 2 anak, cewek sama cowok. Jadi ceweknya yang anak cewek mandi sama bapaknya, yang anak cowok mandi sama bundanya. Jadi biar sama-sama tahu perbedaannya itu jenis kelaminnya terletak di mana. Ya, biasanya kalau mungkin masih usia anak-anak gitu kan, umur tes SD, kelas Iya, 2 benar. itu oke aman. Tapi biasanya kalau sudah menginjak remaja sih biasanya memang sebaiknya dipisah. Iya, Tapi sih. ya harus dikenalkannya itu ya mulai kecil itu. Iya, bener banget. Mulai SD kecil, itu, mulai kayak TK juga bisa sih sebenarnya. betul. Jadi kita kalau misalnya nih Lexa mungkin punya sepupu atau keponakan di rumah atau mungkin keluarga yang masih kecil-kecil itu, Iya. kalau suka nyalain YouTube, nyetel lagu-lagu simple song gitu kan. Oke, Coba iya, dilihat benar. di luar negeri itu beberapa lagu yang bagus ya, yang baik ya. Itu kan ada beberapa konten edukasi untuk anak-anak yang lagu-lagu itu. Itu mereka mulai baby song itu sudah mengenalkan anggota tubuh. Oke, Gitu. iya saya juga pernah lihat. Aku laki-laki, aku perempuan, Bener. kayak gitu. Dan mereka memberikan bedanya gitu. memberikan Nah, perbedaannya di keseluruhan tubuhnya. bener. Jadi Dari gitu. cara bicara juga. Benar gitu. Jadi pokoknya intinya orang tua nomor 1 tidak boleh judgement. Betul. Tipsnya adalah itu. Jadi kadang kalau anak sudah, mama aku pengen tahu kenapa sih kalau cowok tuh gini gitu. Ngapain kamu tanya? Itu Nah, besoknya anak nggak akan mau tanya Jadi lagi. kayak ngericuin mental kita gitu. Betul. Kayak kita padahal cuma mau tanya. Iya. Terus kayak kenapa langsung disemprot. Nanti akhirnya besoknya kalau misalnya Alexa mau tanya lagi pasti dikira nanti aku macam-macam lagi, dikira aku nanti nonton apa-apa lagi gitu Padahal kan kan. kita cuma mau edukasi aja, Benar, mau buat itu penasaran. gitu. Kita harus harus menyikapi lah intinya kayak. Benar, gitu. Padahal kan kita harus sebagai orang dewasa nih harus
menyikapi anak-anak yang dengan baik. Betul. Terus karena kita kan pengetahuan mungkin lebih tinggi kan, Benar. karena anak-anak kan masih kecil. Benar. Jadi kita bisa memberi sedikit informasi terkait sex education ini. Ya, dan kalau ada yang salah kita bisa luruskan gitu. Betul. Kalau misalnya teman-teman, misalnya anak-anak kita nggak mau cerita, terus ya kita dari mana tahu kalau mereka ini di jalur yang benar atau di jalur yang tidak, gitu kan? Betul banget. Jadi keterbukaan dalam keluarga itu penting. Apapun itu mungkin anak bisa kita tanya gitu. Terus kalau misalnya anak mulai membicarakan hal seperti itu, mungkin tidak perlu judgmental dulu. Dengarkan aja dulu gitu. Mau tanya apa sih? Coba kakak mau tanya apa sih? Mama tahu kok gitu. Coba mama tahu, kan mamanya kakak kan udah gede. Coba kamu coba mau tanya apa, nanti aku bisa jawab, nanti aku jawab. Kalau nggak bisa jawab kita cari. Kalau saya biasanya gitu. Okay. Kita cari bareng-bareng kalau kita nggak bisa jawab. Gitu. Itu sangat bagus banget parentingnya. Bisa dicontoh ya teman-teman. Nanti kalau udah dewasa bisa dicontoh, parentingnya sangat bagus sekali. Oke, jadi kita mulai ke pertanyaan ketiga. Ini sebenarnya sama aja sih, tapi bedanya di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana caranya membangun budaya komunikasi terbuka tentang seks di keluarga maupun di sekolah. Nah itu sama. Kalau di keluarga PR-nya orang tua, kalau di sekolah PR-nya bapak ibu guru. Bapak ibu guru. Jadi ya itu tadi kembali. Sebenarnya intinya sama aja. Namanya bapak ibu guru, namanya orang tua di rumah, sama-sama orang tua kita. Betul. Kalau bapak ibu guru orang tuanya di sekolah, kalau orang tua kita ya orang tua di rumah. Nah jadi bertindaklah sebagai orang tua yang bijak. Intinya kalau saya sih seperti itu. Karena percaya nggak bapak ibu, kalau teman-teman kayak Alexa dan teman-temannya ini itu cerdasnya luar biasa. Anak sekarang nggak ada yang nggak cerdas. Anak sekarang dengan arus teknologi yang tinggi, dengan kemampuan mereka mengakses informasi, itu udah kalah lah kita memang. Maksudnya mereka udah one atau two step ahead daripada kita gitu. Jadi anak-anak ini pintar, jangan sampai kepintaran mereka ini di jalur yang salah gitu. Nah jadi kita harus merubah mindset dan cara berpikir kita yang konservatif boleh, tapi konservatif ada caranya gitu. Kalau saya biasanya menganggapnya seperti itu, karena anak-anak sekarang tuh pintar, kita harus tahu gimana caranya mengarahkan teman-teman gitu. Karena kepintarannya tuh kadang beda-beda gitu. Benar gitu. Kan memang kan latar belakang teman-teman kan juga keluarga dan lain-lain juga berbeda gitu. Betul. Jadi bapak ibu guru, saran saya mungkin ya di bagian counseling atau semua bapak ibu guru, selain tidak boleh judgmental dan lebih terbuka dan menghilangkan rasa tabu itu tadi, bapak ibu guru harus bisa melihat ya, maksudnya sama menjaga privasi gitu. Jadi ini anak aku yang kelas A nih begini nih, anak aku yang si ini begini nih. Jadi harus tahu caranya supaya kita bisa menyasar edukasi itu dengan cara yang benar dan bisa diterima sama dia. Jadi dia bisa ngerti. Iya benar. Tanpa rasa apapun di sini ya, gitu kita ya. Kayak merasa enak nih guru ini buat cerita gini, enak nih buat aku bisa dikasih ilmu, bisa dikasih pengetahuan. Kalau misalnya kalau Lexa engage sama gurunya, pasti Lexa besoknya akan bu, aku tuh bu punya pacar gini. Iya, sampai ke urusan pribadi pasti akan dibuka sama betul. dia. Gitu kan? Tapi itu caranya membangun trust. Betul. Tapi kalau beda lagi, misalnya kita mau nanya terus dijudge kayak kita nanya kayak ibu apa sih sex education, terus tiba-tiba kayak apa sih? Jadinya kayak hati kita langsung kayak rasanya kayak bad mood gitu loh, kayak tertolak gitu. Betul. Apalagi di remaja-remaja sekarang kayak kayak mudah terserang gitu kan. Nah itu bisa kita bahas di pertemuan berikutnya ya, mengenai mental health remaja mungkin. Betul. Jadi kita akan ngomong tuh lebih seru sih kayaknya. Mungkin nanti kita bisa datengin ahli juga, psikiater. Saya ada psikiater itu membahas yang lagi hype saat ini ya, mental health pada remaja. Kenapa sih kok generasiku ini gampang banget depresi, gampang banget sedih banget gitu. Nah itu semua tidak ada yang salah ya, cuman memang ada caranya. Nanti kita bahas next deh kalau saya dikasih kesempatan lagi. Oke, selanjutnya terkait seberapa besar sih pengaruh media sosial dan pornografi terhadap pemahaman remaja terhadap seks. Nah itu benar-benar ini bahaya banget. Gila. Memang kalau sama pemerintah sekarang kan akses ke arah pornografi dan lain sebagainya tuh ya sudah mulai dibatasin ya. Iya. Tapi sekali lagi teman-teman itu pintar. Bener. Teman-teman itu pintar banget. Kayak tiba-tiba bisa aja menemukan buat caranya tuh biar tetap sebagai pengalaman saya yang sudah sekitar 10 tahun ya saya jadi dokter gitu. Jadi makanya saya tuh
tindak tanduk remaja itu kayak ya sebagian besar saya apalah ya kita tahu gitu. Sudah memahami Apain ya. gitu ya. Dan, memang kalau sejauh ini yang normal memang dilarang sama pemerintah, tapi kan untuk mengakses itu banyak caranya dan saya yakin Betul. teman-teman itu bisa gitu. Nah, Apalagi udah teknologinya iya semakin canggih. canggih banget gitu. Kan memang bisa diakses dari manapun, dari handphone, dari ini gitu Iya. kan, yang bisa tersembunyi gitu. Nah, saya tuh pernah baca suatu mitos bahwa nonton pornografi itu adalah pendidikan tentang seks gitu. Kita bisa belajar tentang seks dari pornografi gitu. Saya pernah baca seperti itu gitu. Nah, hati-hati, itu adalah mindset yang salah karena pornografi itu sangat tidak berbahaya. selalu benar gitu kan, maksudnya tidak selalu di jalan yang benar. Loh kok tahu Betul. dokter ya? Iya. Itu literasi ya, saya bukan berarti saya nonton, tapi itu literasi. Jadi beberapa penelitian menyatakan penyimpangan yang terjadi pada remaja dan juga dewasa itu akibat tontonan terlebih dari pornografi itu. Karena kalau kita lihat memang pornografi itu ya bukan tidak bisa dicontoh gitu, Iya. tidak bisa dicontoh Kayak sama sekali. dampak negatifnya itu lebih Betul. resikonya lebih besar gitu. Betul gitu, karena kan macam-macam ya, kalau misalnya teman-teman kan di konten tuh ya macam-macam gitu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan benar atau salahnya gitu. Dan bener banget. jadi kita harus kritis. Satu, teman-teman kan sekarang kan sangat cerdas ya, cerdas banget. Aku senang banget sama generasinya Alexa dan teman-teman ini kan yang melek teknologi itu emang cerdas banget. Cuma terkadang kecerdasannya itu ya itu Dibuat salah agak- jalan iya, gitu. benar. Nah jadi kita sebagai pelajar, sebagai orang yang berpendidikan, kita harus kritis sebelum menerima informasi, kayak melihat video-video yang nggak beres kayak gitu kan, atau mungkin sex education yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus berpikir kritis, ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih gitu. Iya. Jangan mudah percaya sama informasi yang ada di internet. Betul. Gitu. Karena kita juga perlu diarahkan gitu. Sebagai pelajar kan kita juga perlu diarahin. Jadi buat guru-guru juga, buat bapak ibu orang tua itu bisa lebih mengarahkan anak-anaknya, lebih membatasi. Bukan membatasi tapi lebih Lebih ke pengawasannya Iya, ya, pengawasannya yang lebih lebih- bagus. Betul. Gitu, pengawasannya gitu. Anak kalau disuruh stop internet nggak mungkin bisa. nggak mungkin bisa karena Karena sekarang saya yang SD aja udah bergantung banget sama internet, tuh tugas semua udah dari Google Classroom. Gue mau nggak mau pakai internet gitu iya kan. bener banget. Nah jadi emang nggak bisa dipisahkan, anak-anak dengan internet sekarang ini nggak bisa dipisahkan. Betul Jadi disitulah banget. peran kita sebagai orang tua di sekolah ya, orang tua di rumah itu pengawasannya gitu. Intinya dari pengawasannya. Jadi teman-teman jangan pernah kayak nonton pornografi, lihat atau enggak gambar-gambar dan lain sebagainya, itu sudah pasti tidak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Ngerti ya kayak gitu. Bener ya? banget. Manfaatnya tidak ada, mudaratnya banyak. Ya gitu. bener, nanti kan di neraka pasti dipertanggungjawabkan juga tuh. Iya gitu, jadi itu sudah jelas tidak beres. Jadi itu tidak bisa dijadikan patokan untuk belajar kalian gitu loh. Karena masih banyak informasi-informasi yang lebih bagus daripada menonton Benar, pornografi. ya. Sebenarnya pornografi itu terhadap kedewasaan dan perkembangan perilaku seksual remaja itu sekarang memang sangat tinggi. Iya. Jadi karena teman-teman seusia Alexa atau mungkin di bawahnya atau mungkin yang dewasa pun itu belum tentu punya kedewasaan mental dan pikiran untuk memisahkan reality gitu, kayak Mana yang ini nggak benar, benar nih, kayak ini nggak iya. benar nih, gue nggak mau nonton nih, Oh, ini bisa nggak benar nih, gue memilih. nggak mau nyontoh nih gitu kan. Karena Ini mereka nggak benar masih nih. nurutin Karena- rasa penasarannya. Betul, karena ya faktor apa, faktor hormonal tadi tidak Betul. bisa disalahkan. Jadi sebaiknya memang restriksi itu bagus, dari pemerintah sudah direstriksi. Kita juga sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru juga harus merestriksi untuk hal-hal yang negatif seperti itu, dan teman-teman juga harus punya kesadaran tinggi juga gitu, bahwa Betul. ya ini memang nggak boleh. Iya, emang nggak boleh. Saya rasa agama manapun juga melarang ya kayaknya ya untuk Iya, menonton benar. hal seperti itu, karena saya yakin apapun yang dilarang oleh agama itu nggak bagus hasilnya untuk kita. Betul. Saya percaya itu sih, dari dulu sampai sekarang saya percaya itu. Apa yang dilarang oleh agama kita, apapun agama kita, itu pasti tidak baik untuk kita gitu. Betul sekali. Gitu Alexa. Ternyata panjang banget ya tentang sex education ini kayak Ini seru banget, jadi saya kayak nggak bisa berhenti ngomong gitu.
Gak apa-apa dong. Ini tuh ilmu banget guys buat kalian-kalian yang nonton podcast ini. Tuh, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pesan dan tips apa sih yang paling penting yang bisa disampaikan untuk remaja terkait pendidikan seks? Oke, jadi untuk ini buat Lexa dan teman-teman gitu ya. Jadi dengan adanya arus globalisasi informasi yang sangat pesat ini, yang mudah banget diakses gitu ya. Betul. Satu, kontrol diri itu perlu. Ya teman-teman, kontrol diri itu perlu. Ya, perkuat diri ya antara lain dengan perkuat support system di rumah. Jadi bapak ibu itu sangat berperan ya, keluarga di rumah berperannya besar banget, justru besar banget ya. Jadi anak-anak itu butuh arahan, bukan butuh tekanan atau butuh ini gitu. Jadi anak-anak kita tuh butuh arahan. Jadi untuk teman-teman saran saya sih, pesan saya sih yaitu satu, kontrol diri itu perlu. Betul, kontrol diri itu perlu. Jadi nggak perlu kayak tiba-tiba kepasan nggak nontonin sampai jadi yang memang itu tidak baik ya, kita harus bisa mengerem diri kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik itu gitu. Sebagai apalagi kan udah SMA nih, harusnya kan mendekati sudah dewasa gitu kan. Jadi teman-teman harus sudah mulai bisa berpikir dewasa, realitinya gimana, ini bagus nggak untuk gue, bagus nggak untuk gue ke depannya, apa sih manfaatnya kalau gue nonton ini gitu kan. Nah jadi kalau misalnya bisa di ini, kita harus punya batas diri, limit diri sendiri gitu. Terus yang kedua, jangan segan-segan sekali lagi untuk bertanya mengenai hal-hal yang ingin teman-teman tahu, utamanya dari orang tua dulu, entah dari bapak ibu guru dan dari keluarga di rumah gitu ya. Harapan saya keluarga di rumah dan bapak ibu gurunya support juga ya, karena apapun yang teman-teman cari sendiri itu belum tentu baik gitu, dan belum tentu benar gitu ya. Terus yang kedua, sex education itu bukan hal yang tabu untuk teman-teman. Jadi monggo silakan ditanyakan, termasuk karena sex education itu bukan gimana sih caranya berperilaku gitu, bukan. Jadi sex education itu bagaimana menjaga kesehatan reproduksi kalian gitu teman-teman. Betul. Nah, termasuk menjaganya gitu. Jadi bukan melulu soal porno, aksi dan pornografi ya. Jadi sex education itu gimana cara menjaganya gitu. Dan itu bisa ditanyakan langsung, misalnya konsultasi kalau misalnya ada bapak ibu guru, konsultasi sama bapak ibu guru, misalnya mau konsultasi dengan dokter atau psikiater, kalau misalnya menemui hal-hal yang mungkin tidak dirasa kok aku kayaknya agak lain dari yang lain ya gitu ya. Nah itu jangan takut untuk berkonsultasi, karena kami kalau di saya sebagai dokter, kami di rumah sakit, privasi kalian pasti akan terjaga. Itu juga pengaruh hormon aja atau bisa makanan-makanan juga? Ya, jadi ini kalau hormon itu sudah pasti, itu udah nalurinya ya. Cuman dahulu anak-anak itu, kalau zaman saya sekolah itu dulu kayak masih nggak mau, masih menganggap pegangan tangan nih bisa hamil gitu kan. Jadi kita nggak mau gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang dewasanya, anak-anak itu dewasanya lebih cepat gitu ya. Satu, pengaruh lifestyle juga, media sosial itu. Yang kedua, lifestyle termasuk makanan. Biasa di sini nggak ada jajanan ya. Biasanya kalau di tempat depan sekolah anak saya tuh ada tuh kayak seblak lah, yang pedes lah, yang inilah yang digoreng-goreng berminyak. Maka betul. Terus sekarang juga teman-teman itu lebih suka makanan yang instan ya kan? Iya benar banget. Karena kayak praktis banget. Sampai itu apapun itu, dan parahnya lagi beberapa makanan tuh memang sengaja dibuat instan. Iya. Dan nasi goreng tuh dibuat instan. Nasi goreng aja sekarang ada yang instan bahkan. Iya, hanya tinggal manasin aja gitu. Nah, bayangkan itu harusnya kan real food yang dimasak. Jadi udah nasi goreng kalau misalnya kita masak, nggak kita makan 1-2 hari aja udah basi. Betul. Ya kan? Apalagi nah kalau ini di instan, harusnya kan ini apa sebenarnya adalah sampah yang harusnya kita buang tapi kita makan gitu. Betul. Kan. In the name of modernity ya, kayak gitu kan. Jadi biar praktis, karena semua orang sekarang ini memang butuhnya yang cepat, satset, praktis gitu. Betul. Ya itu nggak salah, itu memang modernisasi dari ini, cuman nggak baik juga sering-sering. Semua yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang perkembangan remaja sekarang berkembangnya pesat sekali, salah satunya karena makanan, pengaruh hormon ke makanan. Jadi banyak yang gangguan haid. Saya tuh di rumah sakit itu nemuin beberapa case masih seusia Lexa berapa, 16, 15? Iya, 16. Nah, usia 16 tahun itu udah gangguan haid. Ada yang nggak haid 3 bulan,
ada yang headnya itu memanjang terus kayak gitu, itu masih usia belasan tahun gitu. Kalau setelah kita telusur apa? Satu, lifestyle mager. Mager Nggak? Mager. Emang remaja-remaja Gen Z itu sekarang pada mager semuanya. Mager karena apa? Semua memang dikontrol ya dari genggaman tangan. Betul. Ya kan, dunia pada kan dari scroll genggaman TikTok tangan 24 kalian gitu jam kan. dulu. Mau makan, malas keluar, ada tutup. Ya kan? Ya, betul. Mau jalan-jalan pengen beli baju, malas keluar, ada toko Shopee. kayak toko oranye lah, toko hijau lah, yang itu gampang banget gitu kan, memudahkan kita. Itu memudahkan hidup, tapi ada sisi negatifnya itu tadi, membuat satu mager, nggak mau olahraga akhirnya kan. Iya, bener banget. Nah, jadi itu terganggu metabolisme tubuh itu. Terus yang kedua, paparan dari radiasi sinar blue ray dari handphone, dari laptop, dari layar TV. Nah, itu bikin aging kita lebih cepet tanpa kita sadarin. Paling cepat ngefek adalah ke kulit. Nah, dan ke organ lainnya juga bisa gitu. Terus yang ketiga, makanan yang sekarang kan jarang banget tuh anak-anak makan real food kayak sayur gitu kan. Bener. Jarang kan dong ya. Kebanyakan tuh ya udah makanannya ayam kayak goreng, lemak-lemak, daging-daging, makanan yang pedas gitu. Dan itu semua yang kita makan pasti membawa feedback ke tubuh kita. betul. Gitu. Jadi ya benar kata Alexa, ada hubungannya nggak sih dok makanan sama pubertas yang lebih dini atau mungkin pengaruh hormonal ke tubuh? Ada, semua itu ada hubungannya. Semuanya. Oke. Jadi buat teman-teman dijaga juga makanya biar kita nggak cepet tua gitu loh guys. Karena kita Gen Z nggak mau tua-tua banget gitu loh. Maunya muda terus, maunya masih jadi anak kecil. Jadi kita harus juga penting menjaga pola makan kita. Benar. Olahraga sih paling penting. Oke, olahraga juga. Olahraga ringan. Olahraganya dijaga, makannya dijaga. Itu sangat berpengaruh banget buat tubuh kalian nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih dampak kurangnya pengetahuan seksualitas pada remaja? Nah ini bahaya juga kalau kayak gini. Kalau tanya di ini nggak tanya, nggak tahu apa-apa ya kan. Betul. Terus kalau nggak tahu apa-apa kan aman. Jadi nggak tahu apa-apa, salah. Pasti kita tahu dari teman-teman dan yang Betul, lain, dari benar. pergaulannya itu pasti tahu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali tentang sex education ini, kita tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. betul sekali. Iya kan? Kita jadi nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang memperlakukan kita secara salah dan kita tidak tahu, ya itu tadi bahayanya adalah penyimpangan dan lain sebagainya. Betul. Dan itu memang ancaman sejauh ini sih, gitu. Namanya tuh resikonya tuh berat banget. Dan itu bisa nimbulin ke dampak negatif kayak mencemarkan nama-nama baik keluarga dan lain Bisa, sebagainya. iya benar. Itu panjang dan itu menghancurkan masa depan kalian. Jadi Betul banget. memang better kalau saya sih, memang saya senang banget kayak diundang podcast kayak gini kan. Jadi kita akan ngomongin hal-hal kayak gini, dan sejauh ini ngomongin sex education itu jarang karena sekolah ya itu tadi masih takut nanti kalau misalnya ngomongin sex education nanti anak-anak nih gimana gitu kan. Bisa juga mungkin berpikiran negatif, itu negatif Betul. thinking namanya. Betul, negatif tinggi. Kalau bahasa Gen Z-nya sekarang negatif. Itu negatif thinking. Jadi sex education tuh kalau perlu diajarkan sejak dini. Mulai Betul. dia SD itu sudah mulai puber. Jadi SD itu udah mulai puber. Nah, di saat dia pubernya itu nanti mulai dimasukin sedikit sex education. Jadi mereka tahu kemana yang salah, mana yang benar. Kalau dia tidak diajari sama sekali dan dia tidak tahu sama sekali, Nah, nanti jalannya makin ke sana. nanti dia pasti di jalur yang salah dan dia tidak tahu, dan kita akan menyesalnya. Itu kita sebagai orang tua menyesalnya pasti akan kemudian hari. Betul. Dan itu udah nggak bisa dikembalikan lagi kalau sudah. Betul banget. Bisa jadi juga tuh guru-guru mau ngasih tahu itu juga takutnya orang tuanya itu ternyata nggak harus tahu kok kita kasih tahu. Bener. Nah, jadi saya pernah ada kepikiran juga sih. Jadi selain sex education ini, selain ke anaknya, saya Bisa pengen ke mengundang ke orang orang tuanya tuanya. gitu. Kita pengen membuka wawasan Parenting. di orang tua ini loh. Jadi biar Betul. orang tua menghadapi gen apa kalian namanya? Gen Z. Gen Z. Ya. Jadi orang tua ada bagaimana trik orang tua dalam menghadapi Gen Z, terutama mengenai sex education ini. Jadi biar orang tua tuh mindsetnya kebuka. Kalau orang tuanya mungkin seumuran saya gitu kan, milenial kayak saya gini,
bisa kita bisa kita parenting ya, anak jadi kayak teman gitu bisa masih bisa. Tapi kalau misalnya kayak Lexa anak berapa? Tunggal. Oh, anak tunggal. Iya. Aman ya berarti. Kalau misalnya nanti ada ya temannya Lexa yang ternyata ini anak keempat kelima, otomatis kan orang tuanya udah bukan gen milenial tuh, udah sebelumnya lagi kan. Iya. Yang sebelumnya kan jauh lebih konservatif kayak zamannya ibu saya ke bawah-bawahnya. Itu kan sangat konservatif. Jadi sebenarnya selain ke anaknya mungkin sex education ini perlu diajarkan ke orang tuanya juga. Jadi biar orang tuanya terbuka. Oh iya ya, anak sekarang nih pinter-pinter, kalau bukan aku, bukan kita yang menjaga siapa lagi gitu. Kita jadi harus lebih banyak terbuka lah sama orang tua kita juga. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kita selanjutnya. Apa yang harus dilakukan remaja jika merasa dilecehkan atau tidak nyaman menurut Ibu? Jadi koridor pelecehan ini kan luas ya. Betul, luas banget. Perseptif ya, maksudnya persepsi orang tuh berbeda-beda gitu. Ada yang misalnya nih cowok bercanda ini cewek gini gitu. Betul, itu ada yang tersinggung, ada yang enggak. Catcalling gitu ya, ada yang Betul. tersinggung, ada yang tidak gitu. Jadi yang paling penting saya harus omongin adalah ikuti aja intuisi kalian gitu. Intuisi kalian, kalau merasa kalian kok gitu sih teman-teman, aku nggak suka deh kayak gitu ya, Iya. itu pasti tidak benar gitu. Iya. Ya boleh kalian mulai defensif Betul. di situ, dan itu tadi memang pengetahuan harus terbuka. Betul. Gitu ya, biar tahu Harus kalau sering-sering ini interaksi salah, juga. ini salah, ini nggak bener nih gitu. Dari nggak tahu dari mana ya, tadi dari sharing, dari guru, dari orang tua, melihat podcast edukasi kayak gini gitu. Jadi kan biar tahu. Jadi kalau intuisi kalian bilang itu kok bercandanya kayak gini ya, oh dia bercandanya kayak gini sih gitu. Betul. Nah itu berarti memang ada yang tidak beres. Betul. Silakan kalian berlaku Keterlaluan. defensif. Betul. Dan itu memang harus harus diluruskan. Jadi biar teman kalian nggak melakukan itu lagi gitu. Betul. Jadi biar kalian tidak tertekan, besok lagi masuk dia Mental jadinya kita kayak juga. jadi biar nggak down gitu. Kalau kalian merasa kadang ada gini, dibercandain cewek gini di catcalling gitu kan, kita merasa itu nggak benar, terus ada perasaan aduh tapi kalau aku marah ntar dia lebay lah, inilah dimusuhin lah sama teman aku lah kayak gini gitu, kayak dibilang cewek apaan sih lebay banget, dibercandain kayak gitu doang orang. It's okay, nggak apa-apa. Padahal kita tuh kayak itu udah wajar girls, kayak Iya. kita sebagai cewek tuh pasti emang banyak ketemu laki-laki kayak gitu. Padahal kan kita ada cewek yang harus dijaga gitu. Sedangkan cowok-cowok di luar sana tuh emang banyak yang kayak gitu. Betul. Jadi kalau bukan kita yang jaga diri kita sendiri, siapa gitu kan? Belum tentu orang lain akan membela kita, ya kan? Betul. Jadi kalau memang kalian merasa nggak beres sih, kayaknya nggak suka diguyurin kayak gini, silakan lakukan defensif, nggak apa-apa, gitu. Selama itu menurut kalian nggak benar, silakan. Nah, karena memang pelecehan itu ada karena ada kesempatan. Oh, benar. Awalnya kalian di-catcalling, lama-lama dicolek-colek. Lalu colek-colek dilakuin yang Kayak yang lagi booming sekarang tuh yang lagi Apa tuh? sholat, terus tiba-tiba di Ya. itu juga termasuk Ya. sangat memprihatinkan sekali. makanya itu tadi salah satu dampak media sosial adalah bagi orang yang tidak bijak menyikapi itu Betul. seperti itu. Jadi kayak yang nggak benar-benar kayak gitu tuh sekarang banyak banget, sangat banyak banget gitu. Jadi memang kuncinya itu tadi, satu kita harus punya kontrol diri yang kuat gitu, perkuat agama juga, perkuat pengetahuan juga. Betul. Gitu. Terus itu tadi intuisi kalian, kalau kalian itu nggak baik, it's okay, defensif. Jadi karena bukan kalian, siapa lagi gitu. Betul. It's okay. Karena kita tuh juga harus menjaga diri kita sendiri. Bener. Belum tentu orang tua kita itu tahu tentang informasi-informasi seperti ini, seperti yang Ibu bilang tadi, belum tentu gen milenial dan sebelum-sebelumnya itu lebih mendalam gitu. Yap. Betul. Oke. Jadi selesai sudah Sans Podcast pada siang hari ini. Aku masih pengen sharing banyak loh. Oke. Tadi aja kali ya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video ini ke teman-teman kalian. Aku Alexandra dan bintang tamu kita Data Purnama. pamit undur diri.